Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan ada satu nikmat yang merupakan pembeda antara kita dengan orang-orang kafir, yaitu nikmat iman Islam di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian jamaah yang bertanya, kenapa selama 7 bulan selamat enggak hadir di sini? Kenapa? Mungkin sebagian yang bertanya. Ya mungkin supaya tidak ada yang bertanya lagi, saya akan memberikan sedikit penjelasan. Yang pertama, ada sebagian mungkin segelintir orang mengatakan bahwa saya membutuhkan sembako di Musliman ini. Secara jujur mungkin iya, karena kondisi ekonomi saya lagi jatuh. Saya buka warung 2 kali, modal 50 juta habis, modal 20 juta habis, perhiasan segala macam udah saya jual habis. Anak lagi kuliah, satu mau lulus SMA mau kuliah juga, satu masih SD. Dan saya cuma dapat dari kontrakan cuma 2 juta sebulan. Enggak cukup, memang enggak cukup. Akhirnya saya sholat di sini supaya tenang. Ternyata enggak tenang. Ada orang yang mengatakan demikian. Subhanallah. Akhirnya saya sabar. Tetap saya jalani rutinitas. Cuma banyak yang enggak tahu. Hanya sedikit orang yang saya terserah. Lalu yang kedua, ada orang mengatakan bahwa saya minta panggung di Baligo ini. Subhanallah. Saya tuh nggak pernah minta panggung di Baligo ini. Saya datang di sini, lalu Pak Edi bilang, Pak Slamet mau coba tampil. Boleh Pak, insya Allah. Tapi seperti saya ingin kasih tahu, sebelum saya tampil di Baligo, saya tinggal di RT 11. Di RT 11 itu dekat Musola Al-Barokah. Tahun 2010 itulah mulai awal mulanya saya bisa berceramah. Tahun 2010 saya naik haji. Setelah pulang dari haji, itu punya kewajiban orang yang tinggal di Musola Al-Barokah memberikan sedikit pandangan tentang kondisi keadaan pada saat naik haji. Saya dipaksa untuk tampil, padahal saya baru sedikit-sedikit punya ilmu agama. Tapi setelah saya tampil, disitulah saya mulai diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai belajar Islam, saya mulai belajar agama Islam. Ekonomi saya waktu itu cukup. Saya kerja di bank, istri kerja di bank. Kalau tiap bulan nggak kurang dari 15 juta saya bawa pulang ke rumah. Tapi karena saya belajar agama Islam dengan serius dan sungguh-sungguh, akhirnya saya tinggalin kerjaan saya. Istri juga tinggalin kerjaannya. Jadi saya hidup dari hasil sisa-sisa timbangan tabungan saya. Tapi alhamdulillah, dengan itu Allah memberikan saya banyak manfaat. Manfaat yang saya utamakan, saya ketika di Musola Al-Barokah, saya disuruh ngisi setiap Ahad pagi ataupun Sabtu pagi, subuh seperti ini. Saya disuruh berikan kultum. Kadang-kadang pada salat bulan Ramadan diberikan kesempatan untuk kultum, sholat tarawih. Saya dulu ingat tuh, waktu saya ada di jamaah, waktu itu yang memberikan
Jadi itulah saya minta untuk tampil di panggung ini, nggak minta. Kalau memang kamu pakai saya silakan, tapi jangan sampai ada selintingan saya mendengar kok pantas-pantas aja sih selamat minta panggung, jangan kasih model kayak gitu. Alhamdulillah, tapi Allah masih beri kesempatan sama saya. Dua hal inilah yang membuat saya jadi sedih sholat di sini. Kenapa? Saya mau sholat tenang, kok ada orang yang ngomong demikian. Makanya saya hijrah ke kampung. Rumah saya di sana kira-kira 50 meter jarakan dari musola. Saya dikasih kesempatan sama DKI untuk azan sholat Jumat dan asar. Alhamdulillah. Artinya saya tidak meninggalkan tempat ini begitu saja. Saya punya alasan. Alasan itu yang membuat saya nggak tenang. Harus saya sholat di tempat yang begitu indah, begitu sejuk, jadi tenang. Kok jadi nggak tenang? Ya udahlah, akhirnya saya berhijrah ke sana. Itulah sedikit penjelasan dari saya kenapa saya tidak tampil 7 bulan di sini. Itu alasannya. Jadi saya nggak ada rasa musuh benci pada orang-orang yang ada di sini, nggak ada. Cuma ada sebagian orang yang nggak suka saya ada di sini. Saya tertarik dengan ceramah khutbah Jumat Ustaz Paulie bahwa kita tuh jaga keamanan, jaga hati kita, jangan kita berprasangka buruk pada saudara sesama Islam. Jangan. Mungkin dia memang dalam keadaan sulit, jangan susah tambah, jangan ditambah beban susahnya dia. Itulah sedikit penjelasan saya, dan saya akan masuk ke dalam tema. Tema ini yang mungkin sebagian kita mungkin sudah banyak yang dengar atau yang mengetahuinya. Tema yang saya akan bawakan yang pertama, tema saya adalah 3 perkataan nyeleneh dari orang yang hatinya ada penyakit. Mungkin ada 1000, cuma saya ambil 3 aja. Supaya apa? Supaya bapak-bapak yang hadir di sini dapat menangkap perkataan nyeleneh dari orang yang hatinya ada penyakit. Yang pertama, dia mengatakan bahwa semua agama benar, semua agama sama. Subhanallah. Kalau memang semua agama itu benar, semua agama benar, semua agama sama, untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul? Allah mengutus para nabi dan rasul agar apa? Agar Allah mengajak umatnya, mengajak hambanya untuk menyembah Allah. Jadi orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar, dia mungkin gak pernah baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad bahasna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wa yajtanibut taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus seorang nabi untuk setiap umat agar dia menyerukan sembahlah Allah dan jauhkanlah taghut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi terbantahkan perkataan nyeleneh dari orang yang hatinya ada penyakit ini. Agama yang diakui di Indonesia ada 5. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 1, Islam. Berbahagialah kita menjadi orang Islam. Yang kedua, perkataan nyeleneh yang disampaikan oleh orang yang hatinya ada penyakit, bahwa orang-orang yang di luar Islam ketika dia menyumbang, ketika dia melakukan kebaikan kepada orang banyak, itu akan diterima. Misalnya datang 1 kontainer di lapangan Serbaguna, isinya paket sembako nilainya mungkin 1 triliun, dibagikan semua sembako kepada penduduk sini. Apakah diterima? Diterima, tapi di dunia. Kalau dia sebagai seorang pengacara, Allah jadikan dia pengacara kondang. Kalau dia seorang artis, dijadikan artis terkenal, dibalas cuma di dunia. Kenapa cuma dibalas di dunia? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu
triliun, 3 triliun, ketika dia mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan terima di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 23 menegaskan hal ini. Mungkin pajak apa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu aba'an mansura." Kami perlihatkan semua amal-amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu-debu yang berwarna, ditiup oleh Allah, ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia bukan agama Islam. Sedangkan kita sebagai orang Islam bukan 2 triliun, cuma 2.000. Ketika kita masukkan kotak amal dengan ikhlas, Allah terima menjadi 700 kali. Kenapa? Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, Allah akan balas dan Allah akan perlihatkan nanti pada hari kiamat. Makanya jangan ragu-ragu kalau ada kotak amal tuh kasih 2.000. Kenapa? Karena kalau 2.000 ikhlas, kalau 200.000 pasti jadi pikiran. Makanya lewat kasih 2.000, insya Allah ikhlas. Tapi kalau 200.000 jadi pikiran. Tapi moga-moga nggak jadi pikiran ya, karena orangnya bias di mana-mana. Dan perkataan yang terakhir, yang ketiga, yang membuat kita menjadi sakit hati dan gondok, dia mengatakan orang non-muslim juga masuk surga. Subhanallah. Apakah orang ini tidak pernah membaca surat Al-Bayyinah? Di dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran tempatnya di neraka, kata Allah. Bukan kata saya, kata menjelajah saya. Kata Allah. Dan lalu ada timbul pertanyaan, di manakah keberadaan orang-orang yang membela orang kafir ini? Di mana keberadaan mereka? Yang mereka dengan bersemangat, dengan mati-matian mengatakan orang kafir masuk surga juga. Di mana keberadaan dia? Mungkin sebagian besar sudah tahu keberadaan orang-orang yang hatinya ada penyakit ini. Mungkin Pak Heru tahu, cuma Pak Heru malu menyampaikan kepada kita. Mungkin Pak Jat juga tahu, tapi mungkin Pak Jat belum punya kesempatan untuk hadir di sini. Di dalam surat An-Nisa ayat 145, Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada kita semua. Keberadaan orang-orang yang hatinya ada penyakit itu, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di akhirat nanti dia di mana keberadaannya? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di dasar neraka yang paling bawah dan kamu tidak dapati seorang penolong bagi mereka. Jadi orang munafik itu nanti keberadaannya di kerak neraka yang paling bawah. Kalau neraka itu apinya tuh di bawah. Jadi semakin bawah semakin kena api neraka dan semakin menyedihkan, semakin pedih siksanya karena perbuatan dia di dunia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Jadi Allah balas tinggal dengan balasannya. Kalau orang Yahudi jelas musuh kita, orang Kristen jelas, orang Buddha Hindu jelas dia nggak suka sama Islam. Tapi orang munafik KTP-nya Islam, pakai bejinya orang Islam, masih baju Islam, tapi hatinya ingin menghancurkan Islam dari dalam.
sampai ke tulang-tulangnya, sampai ke hatinya, karena lagi bakar